Baik, pemirsa, 3 pelaku pembunuh Vinda dan Eki masih buron dan kasus pembunuhan sadis pasang kekasih itu pun menyisakan teka-teki yang belum terungkap. Bagaimana sanksi bagi orang yang menyembunyikan para buronan? Kami akan mengulas bersama pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Waalaikumsalam Mas Juna. Ya, sehat ya Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof, kita lihat kasus Vina. Tapi sebelum saya bicara lebih detail, Anda tentunya mengikuti bagaimana perkembangan kasus ini. Filmnya rilis, baru viral lagi, dan tentunya tadi mulai diangkat lagi 8 tahun. Concern Anda, Prof, sebagai seorang pakar hukum pidana, mengapa kasus ini terkesan sulit, Prof? Silakan. Ya, ini tantangan bagi Polri dalam suatu pengungkapan tindak pidana. Polri di dalam Undang-Undang 45 adalah sebagai pengayom, pelindung, dan penegak hukum. Oleh karena itu dalam kasus ini tidak ada kata lain bahwa Polri harus mampu mengungkap suatu perkara pembunuhan yang cukup sadis. Kenapa dikatakan mampu? 1, 7 sudah terbukti dan diputus. Tinggal 3. Tinggal 3. Nah, inilah yang sebagai tantangan. Oleh karena itu, Mas, kalau kita melihat bentuk film yang dilakukan oleh masyarakat kaitannya kasus Vina, ini juga bagian dari taktik pengungkapan suatu perkara. Sehingga dengan adanya film ini mudah-mudahan ada pihak-pihak yang mengetahui. Begitu. Prof, ini berarti membuktikan bahwa ketika kita bicara frame hukum di tanah air, ya kata no viral, no justice itu benar ya Prof? Karena kalau ya tidak ada film, tidak ada yang meramaikan lagi ini, berarti justice untuk Vina akan terus mengendap seperti itu. Iya, betul. Ini harus kita viralkan. Karena apa? Kasusnya sebetulnya kasus sadis. Ini yang meresahkan masyarakat. Dan pembunuhnya sudah 8 sudah terpenuhi loh. Sudah dibuktikan lah. Sekarang pertanyaannya bagaimana mengungkap? Itu nggak sulit itu. Makanya kalau kita hanya mengandalkan Polres ya, atau Polres Cirebon, saya kira agak gampang. Sehingga Polda harus turun mengungkap suatu perkara ini. Tapi Prof, harusnya Polres pun bisa sebenarnya, tidak perlu menunggu Mabes ataupun Polda. Ya, betul. Ini kan kasus pembunuhan kaitannya kasus anak yang sangat menyakitkan kan gitu. Oleh karena itu topiknya TKP-nya jelas, subjeknya jelas, waktunya jelas, sudah terbukti. Apa sulitnya? Nah, ini pertanyaan. Nah, ini pertanyaan semua pihak, Prof. Apa sulitnya? Kita tahu penyidikan kasus ini 8 tahun yang lalu, ada BAP juga yang disebutkan bahwa di awal berubah dengan BAP yang di akhir. Anda melihat, Prof, kalau data yang kita miliki bagaimana BAP berubah, penyidikannya juga yang banyak kejanggalan. Apakah kalau publik ataupun beberapa pihak berasumsi bahwa bisa saja ada tekanan, tanggapan Anda, Prof? Ya, begini Mas, makanya saya beberapa kali mencatat bahwa banyak BAP yang dicabut oleh para tersangka. Pertanyaannya dalam ilmu hukum, pencabutan itu nggak perlu amat. Karena keterangan tersangka itu sesuai dengan asas hukum non-incrimination. Artinya keterangan tersangka itu hanya untuk diri sendiri. Jangan sampai penyidik itu hanya percaya pada tersangka. Kita baru bicara pada bukti. Scientific crime investigation dalam pengungkapan perkara ini sangat ditentukan untuk menjadikan suatu jelas. Berarti harusnya penyidik, pihak kepolisian harus dari awal juga harusnya lebih sensitif ya Prof, ketika kita bicara tadi BAP, tidak hanya menunggu atau ya sampai 8 tahun ya Prof, melihat ada kejanggalan, harusnya. Iya betul, harusnya. Apalagi ini yang lain sudah ketangkep. 8 loh ya. Kapan 12, 8 sudah tangkap. Kenapa yang 3? Adakah yang melindungi? Adakah yang menyembunyikan? Itu saya kira tantangan tersendiri. Mudah itu Mas. Ya. Mudah ya Prof ya. Menggali keterangan dari tadi yang sudah diadili 8 ya. Karena kita tahu 11 Prof. Jadi 3 yang buron. Berarti sebenarnya kalau kita menggali lagi keterangan dari 8 ini sangat mudah untuk menemukan 3 ini Prof. Betul, sangat mudah. Apalagi pelakunya ini kan tanda petik remaja. Sekarang remaja sejauh mana kemampuan dia menyembunyikan. Bagaimana dia sampai orang Jawa itu ndelik itu sampai enggak lah ini pasti ada pihak-pihak yang tanda petik melakukan persembunyian. Ya, ini yang harus kita khawatirkan dan tantangan bagi Polres, Polresta, Polda secepatnya mengungkap ini. Pasti ada pihak-pihak yang melindungi atau menyembunyikan. Untuk mereka yang secara tidak langsung ya berkaitan dengan kasus ini menyembunyikan ataupun mungkin punya informasi namun menutupi, apa yang menjadi sanksi untuk mereka, Prof, kalau dari hukum pidana?
Ya, dalam ilmu hukum disebut obstruction of justice. Oke, obstruction of justice, oke. Iya, barang siapa yang memberikan, mengaburkan, menghilangkan barang bukti. Kalau kita lihat di dalam KUHP ya, ini perkara ini bagi yang menyembunyikan, ingat 9 tahun, 9 bulan. Oke. Dalam KUHP baru, kalau kita lihat pasal 282, 1 tahun. Nah itu. Dalam hal korupsi, itu ada 4 tahun. Nah ini yang harus perhatikan bagi yang merasa, yang menyembunyikan, yang mengetahui tapi tidak menginformasikan. Nah ini harus hati-hati juga. Mengetahui tidak menginformasikan. Ini juga merupakan suatu potensi untuk menjadikan suatu pelaku obstruction of justice. Obstruction of justice. Dan kita tahu juga Prof, kalau di layar juga selagi kita diskusi tadi ada bagaimana ciri-ciri pelaku yang dirilis ya baru-baru ini setelah viral, setelah filmnya juga menjadi perhatian publik. Ini cirinya sangat general Prof. Hanya tadi misalnya tinggi, kulit sawo matang, rambut keriting. Ini kan juga untuk saya sebagai publik sangat bukan sebuah ciri-ciri yang detail. Anda melihat kinerja kepolisian dengan merilis 3 DPO yang hanya ciri-cirinya yang sangat general. Tanggapan Anda Prof? Ya, terlalu sumir. Terlalu sumir ciri itu. Karena gini loh Mas, kita lihat gini. Ini kan 12, 8 itu sudah ketemu. Pertanyaan 8 orang itu pasti kenal lah. Wong itu kelompok geng kok. Iya kan? Anak-anak muda lagi, geng berarti tahu persis orangnya siapa, namanya siapa. Nggak ada kesulitan. Kenapa masuk ciri-ciri? Ciri-ciri itu kalau di situasi TKP itu buram, gelap, kan gitu. Saling tidak mengenali kan saling mengenal. Tapi gitu, Prof, 2016, sekarang 2024, apakah kalau kita bicara kemampuan ya, apakah 2016 seminim itu kemampuan penegak hukum melihat atau menelaah satu kasus? Karena kita tahu misalnya tidak ada CCTV di tempat, tapi ada banyak titik tentunya di Cirebon yang terbuka dan bisa dideteksi. Anda melihat apa sih problem selain tadi? Mungkin ada pengaruh, ada tekanan, ada hal lain Prof yang menurut Anda membuat kasus ini cukup tidak fair untuk banyak pihak? Ya, cukup tidak fair karena ada kepentingan. Oke. Sangat kepentingan. Karena saya melihatnya begini Mas, ini kan anak-anak muda. Saya melihat anak-anak muda ini potensi ke depan kan ya bisa berbuat kebar baik. Jadi orang-orang yang menyembunyikan itu potensi jangan sampai anak itu pernah masalah hukum. Kan gitu loh. Apalagi kasus pembunuhan lagi. Kan itu. Sehingga seseorang itu kalau di Indonesia, seseorang yang kena kasus hukum, ya masa depannya suram. Inilah yang saya kira potensi-potensi yang menyembunyikan sehingga sampai sekarang masih bertahan Prof, dalam penyembunyiannya. Begitu. Iya, 3 orang yang masih bersembunyi ini, 3 orang yang masih DPO ini, Anda yakin mereka mungkin masih ada di Indonesia atau seperti apa? Karena kalau potensi untuk melarikan ke luar negeri, merubah identitas, bagaimana Anda menganalisa ini, Prof? Kalau ini masih remaja, kan kita lihat remaja dulu kan. Kalau lari luar negeri berarti orang tuanya mampu. Oke. Kelompok orangnya mampu. Apalagi saat merubah face itu juga orang mampu. Baik. Nah pertanyaannya, siapa sih subjek pelaku yang bersangkutan? Siapa sih objek dari pelaku yang meliputi dari yang bersangkutan? Inilah yang juga harus diteliti sehingga jangan sampai ini hanya melihat sebagai sosok orang. Di belakang siapa? Anaknya siapa? Kelompoknya siapa? Itu Mas. Oke. Baik, jadi ya kemungkinan itu akan seperti ya ada seperti itu. Tapi Prof, ketika kita bicara mengenai 8 yang sudah mendapatkan hukuman ya dan 3 yang masih DPO, menggali keterangan terhadap mereka yang ya 8 tadi, tentunya tidak sulit untuk mendapatkan tadi nama, alamat seperti itu ya Prof ya. Lalu apa yang menurut Anda yang menjadi selain tadi tekanan, apa yang harus dilakukan kepolisian, pihak penyidik agar kita punya muaranya nanti dalam waktu dekat? Biar publik juga tidak skeptis. Selain tadi kalau kita lihat rilisnya juga masih setengah-setengah, rilis DPO-nya masih generik sekali. Apa yang harus dilakukan penyidik agar segera kasus ini punya muara? Ya, tinggal kemauan Mas. Oke. Tinggal kemauan. Kemauan dari Polda. Kemauan Polda. Kalau mau pasti kan bisa ya Prof? Oh masih bisa, masih bisa. Ini kan tiga belum 3 orang tersangka belum mempertahankan perbuatannya, kan gitu kan. Oleh karena itu untuk mempertahankan pertangkaannya makanya Polri harus mengungkap, harus mencari di mana tempatnya, di mana, siapa yang membunyikan, keluarganya siapa. Ini nggak mudah.
Oleh karena itu saya kira dalam seperti ini kalau kita dalam teori pengungkapan perkara itu kan jelas, TKP-nya jelas, barang buktinya jelas, baru menentukan siapa. Dan memang Mas Juna menentukan siapa ini penyidik itu tidak mudah, artinya banyak intervensi, bukti yang hilang, pengakuan yang tidak akurat. Tapi kan 8 sudah ketemu. Jadi itu sudah saya kira suatu bukti yang akurat dalam suatu pengungkapan, bukti yang ada. Sehingga tinggal bagaimana kemampuan Polres, Polda, Cirebon, Jawa Barat mengungkap seperti ini. Hitungan hari saya kira gampang lah, nggak sulit itu. Karena kalau kita bicara penanganan ya sel-sel teroris saja bisa dideteksi ya Prof ya. Sampai ke dalam-dalamnya ini. Ini masalah kecil ini. Masalah kecil, tinggal pengungkapan. Oleh karena ini tantangan Polri Mas. Bagian tantangan Polri sebagai bentuk presisi yang disampaikan oleh Tapi Bapak Prof, Kapolri. kalau kita tantangan Polri, ini juga tanggung jawab Polri ya. Tanggung jawab penyidik ya. Dan juga aparat bagaimana menegakkan hukum dan juga memberikan hukum ya untuk mereka yang memang ya rakyat biasa. Karena ya kita tahu Vina bukan siapa-siapa dan akhirnya kasusnya mengendap 8 tahun. Menurut Anda Prof, perlukah pihak kepolisian menjelaskan kepada publik agar tidak banyak asumsi mengapa kasus ini seolah-olah tidak ditangani dengan baik oleh kepolisian? Perlukah rilis seperti itu menurut Anda? Perlukah permintaan maaf? Perlu. Sangat perlu Mas Juna. Karena Polri di dalam konstitusi pengayom, pelindung, penegak hukum masyarakat. Sebagai tanggung jawab ini yang meresahkan masyarakat harus memberikan data informasi yang clear sehingga tidak terjadi suatu ketidakpercayaan pada masyarakat dalam pengungkapan suatu perkara ini. Prof, kalau kita bicara bigger frame ya, frame lebih besar, kasus kekerasan seksual atau juga perundungan, ini kan kerap dianggap sepele oleh beberapa pihak ya. Kita belajar dari sejarah, saya baca bagaimana dulu ada kasus Sum Kuning ya Prof, Sumarijem ya di tahun 1970. Ini juga hampir sama, rakyat biasa diperkosa namun akhirnya di hadapan hukum tidak mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya. Dari Vina dan Sum Kuning Sumarijem di tahun 70, apa yang harus negara lakukan ya untuk mereka anak-anak ataupun korban kekerasan seksual agar tidak ada lagi Vina-Vina seperti ini? Ya, ini memang bagian dari tanggung jawab bagaimana peran serta kita masyarakat, peran kita orang tua dalam melakukan suatu pendidikan, dalam menata pergaulan, kan begitu kan. Apalagi di situasi sekarang ini pergaulan ya tanda petik sudah begitu tanda petik bebas lah ya, sehingga potensi-potensi untuk melakukan tindakan menyimpang itu sangat luar biasa. Dengan demikian, sebagai bentuk faktor kriminologi, lah istilahnya kan seperti itu. Masyarakat, lingkungan, orang tua punya tanggung jawab juga terhadap anak-anaknya ke depan. Dan polisi dan hukum juga harus tegas ya Prof, siapapun itu ya pelakunya. Dan pasti. Pasti Mas. Karena gini Prof, ketika kita bicara kasus Vina, ya karena Vina orang biasa, rakyat biasa, akhirnya kasus berbeda kalau Vina siapa-siapa ya Prof, somebody, anak orang yang berpengaruh, pasti kasus ini akan berbeda sekali hasilnya Prof ya? Kurang lebih seperti baik. Prof, terima kasih atas waktunya ya, atas insight dan juga analisanya. Kita harapkan ada titik temu dan lagi-lagi kekerasan seksual, perundungan di tanah air bisa jadi pelajaran untuk kita semua dan hal-hal seperti itu bisa kita minimalisir ke depannya. Terima kasih Prof Hipnu, salam sehat. Terima kasih, matur nuwun. Sami-sami Pak.